Queen Tarot Semesta. Halo guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta di sini. Hari ini kita akan ngebacain apakah dia akan membuka hatinya kepadaku. Oke, dengan tema apakah dia akan membukakan hatinya padaku. Di depan kalian sudah ada 3 file, 1, 2, 3. Yang love yourself itu yang pertama, stay optimistic itu yang kedua, sama past life relationship yang ketiga. Nah, jika kalian sudah memilih, aku harus bilang kalau ini hanya fun reading, general reading, dan kalian jangan terlalu terpaku dengan apa yang aku ucapkan gitu ya. Jadi ini hanya general reading, fun reading, bisa energinya bisa ke kamu dan ke aku, bisa siapapun ya. Karena ini juga bisa dan bisa juga ini vice versa. Jadi tergantung energinya ya yang aku ambil. Oke. Dan juga kalau kalian ingin personal reading, line, WA, serta harga sudah tertera di deskripsi, jadi kalian bisa cek. Jadi langsung hubungi aku dan kita akan berjanjian waktunya. Oke. Kalau aku lagi nggak ada kerjaan, mungkin aku bisa cepat personal readingnya. Oke. Dan untuk hournya itu jam 10 sampai jam 6. Lebih dari itu aku akan readingannya esok hari. Oke. Sip. Oke, gitu aja untuk disclaimer gitu-gitu. Sekarang kalian pilih sesuai dengan insting dan intuisi ya. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Kalau sudah, kita mulai dari love yourself first. Oke, dari love yourself first ya. Aku udah nge-shuffle, jadi hari ini kita tinggal baca Temperance, Death, The Empress, Page of Wands, Ten of Cups, The Tower. Oke. Yang pilih file 1. Kalian, apakah dia akan membukakan hatinya padamu? Ya, akan. Cuman di sini harus melakukan banyak hal yang terlebih dahulu harus kalian lakukan, ya, untuk hubungan ini. Karena sepertinya di sini kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri, ya. Dan di sini kalian masih terperangkap pada jebakan masa lalu yang menghantui kalian hingga kalian bersifat egois, ya. Dan kartu deck di sini kalian belum bisa membuka peluang, belum bisa membuka hati, masih terpuruk, khawatir dengan masa lalu. Jadi ya udah berakhir, kelar gitu. Masa lalu kamu tuh udah kelar, jadi kamu tuh harus bangkit gitu loh. Masa lalu yang di sini adalah kamu harus membuang semua yang sampah-sampah yang ada di hati ya. Sesuatu yang mungkin kamu takutkan, kayak ibarat kata kamu takut nggak punya jodoh, kamu takut nggak punya pasangan gitu kan. Yang di sini tuh harus kamu keluarkan dulu. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Your self respect makes you more romantically attractive ya. Di sini kamu harus benar-benar mencintai diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, insya Allah kamu akan dipertemukan sama seseorang yang mencintai kamu dengan apa adanya. Jadi date ini kamu harus benar-benar ngeluapin semuanya. Pokoknya emosi masa lalu, hal-hal yang mengganjal di hati kamu harus luapin, keluarin hingga akhirnya kamu bangkit. Tapi di sini kamu ada The Empress, masih angkuh dengan sifat kamu. Jadi kamu ada Temperance, ada The Empress, kamu tuh sifat angkuhmu ini kelewatan. Jadi
uh, kamu harus melunakkan hati kamu, membuka hati kamu agar meringankan hati kamu. Di sini banyakin ibadah ya, karena awakening kan nggak bisa kalau misalkan tanpa kesadaran kan nggak bisa ya. Jadi di sini harus benar-benar let go masa lalu, rilis masa lalu kamu, dan mencoba awakening ke dunia yang lebih baik lagi gitu. Sifat angkuh, sifat egois, sifat pemarah kamu hilangkan gitu. Di sini banyak kan yang masih memiliki sifat egois ya gitu, egois, pemarah, angkuh, sombong ya gitu-gitu, yang jadinya kamu nggak mencintai diri kamu sendiri. Kamu masih ya gitulah. Jadi ya gimana ya, jadi orang juga susah membuka hati sama kamu, susah punya perasaan sama kamu, karena kamu masih terlalu obsesi gitu sama perjalanan masa lalu. Karena aku tahu kamu melakukan sifat ini, egois, angkuh, semacamnya ini, karena kamu takut kejadian seperti masa lalu lagi, yang membuat kamu punya ketakutan, trauma sendiri. Jadi kamu tuh di masa lalu mungkin kamu udah baik sama orang, terus kamu dulu sangat perasa, kamu dulu apapun dikasih ke orang gitu. Jadi tanpa pikir panjang, orang itu malah kurang ajar, orang itu malah brengsek, kabur atau semacamnya, padahal kamu udah ngasih semuanya ke orang itu, hingga akhirnya kamu menjadi pribadi yang seperti ini gitu. Sebenarnya salah juga, tapi sebenarnya itu buat menutupi rasa ketakutan kamu dari jatuh cinta, suka sama orang gitu. Jadi intinya di sini kamu harus move dari ketakutan itu, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih lunak gitu, lebih hidup di bawah enjoy gitu. Nah, The Page of Wands, ada Ten of Cups. Di sini akan ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang mungkin orang itu akan mengarah ke pernikahan. Jadi di sini setelah kamu menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang mungkin bisa merubah hati kamu. Tapi di sini ada Tower, kamu masih ada ketakutan. Jadi apakah dia akan membuka hati, akan ada perasaan gitu ya pada saya? Iya, kan ada gitu. Cuma balik lagi, kamunya di sini mau berubah atau enggak? Kamu masih mau menjadi diri kamu yang menyebalkan ini, atau kamu mau berubah jadi lebih baik? Nah, di sini dua endingnya, ada Ten of Cups sama ada Tower. Di Ten of Cups pernikahan, di Tower masih ya untuk kisah cintamu yang masa lalu itu. Jadi kamu masih terpaku masa lalu sampai kamu nggak bisa melihat orang lain di sekitar gitu. Jadi itu tergantung kamu lagi di sini gitu loh. Kamu masih ngebentengin diri kamu atau enggak? Jadi yang file pertama, kamu pasti, apakah dia akan buka hatinya untukku, untuk orang itu yang mungkin akan datang ke kehidupan kamu? Iya, pasti. Cuma kamu udah mau berubah atau enggak? Di sini ada a win-win outcome in forest. Ya, di sini akan ada win-win solusi. Jadi kalau kamu mau berubah, orang itu akan datang. Kalau kamu tidak mau berubah, orang itu tidak akan datang. Simple gitu. Jadi apakah dia akan buka hatinya padaku? Yes, of course. Asal kamu mau berubah. Oke? File 1, tetap semangat, jangan menyerah. Karena kalau menyerah itu tidak baik. Kita harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. Lalu yang ini ya, stay optimistic about your love life. Kenapa dead semua deh? Dead. The World. Four of Cups. Nine of Cups.
Cups, Strength, The Hermit. Oke. Ribet deh, saya pusing ngeliat deh kalau gini. Jadi yang file 2 ini kalian harus lebih optimis kalau pasti akan ada seseorang yang datang ke kehidupan kamu dan membuka hati dia untuk kamu ya. Di sini mungkin kalian masih banyak yang terjebak pada masa lalu. Kamu udah mengakhiri hidup kamu yang mungkin membuatmu kacau, membuatmu runtuh gitu kan. Jadi di sini kamu sudah membuka peluang hidup baru ya, the world. Jadi kamu udah tinggalkan masa lalu gitu. The world ini kamu membuka lembaran baru, membuka diri kamu, membuka jati diri kamu. Tapi kenapa kau banyak merenung gitu? Merenung itu nggak baik sebenarnya, karena akan ada sebuah banyak hal-hal renungan yang nanti kamu harus pikirin ke masa depan. Jadi ada The Hermit pula. Nah, di sini kamu ini harus banyak merenung. Tapi akan ada seseorang yang datang. Apakah dia akan membuka hatinya padaku? Iya. Dia tentu akan datang menemani kamu curhat. Kamu akan didengar setiap obrolan sama dia tuh dia akan selalu menjadi pendengar setia kamu. Namun di sini ada Nine of Cups. Banyak hal yang kamu pikirin, kamu tuh selalu negative thinking di sini yang aku lihat soal percintaan. Padahal di sini kamu ada kartu Strength. Kamu bisa tunjukkan sisi positif yang akan kamu keluarkan, sisi positif yang akan kamu lakukan, dan buat masa depan kamu pasti bisa gitu. Orang itu ada di samping kamu, dia itu sahabat kamu gitu. Jadi apakah dia akan membukakan hatinya padaku? Iya gitu. Cuman dari kamunya masih banyak ketakutan, keraguan. It's time to take action. Kamu harus bisa yang ngambil langkah maju untuk diri kamu sendiri. Hampir sama nomor 1, tapi kalau ini lebih dalam. Soalnya ini lebih banyak kartu renungannya, kartu galaunya. Kalau yang nomor 1 kita tidak tahu itu orangnya siapa yang pasti akan datang kepada kalian, tapi yang ini udah jelas orangnya itu sahabat kalian. Cuman kalian tinggal kalian memainkan perasaan kalian gitu loh. Dari teman curhat bisa ke pacar loh, dan bisa berujung ke pernikahan. Cuman kalian tuh masih banyak ketakutan, keraguan, renungan, takut kalau masa lalu itu muncul lagi, trauma. Jadi apakah dia akan membuka perasaannya pada saya? Iya. Cuman kamu masih ketakutan, kamu gak mau take action, kamu gak mau berubah. Susah jadinya, percuma. Page of Wands. Kalian harus berubah jadi membuka hati, membuka diri. Jangan jadi introvert, diem di kamar, gak makan 3 hari. Emang dikira hidup itu kayak gitu doang? Itu kamu gak menikmati hidup namanya. Jadi di sini kalian harus banyak, ini namanya legowo ya, slowin hidup aja. Jangan banyak renung, jangan banyak galau, karena kalau galau juga nggak akan menyelesaikan hasil. Yang ada kamu malah terpuruk, kacau, baper lagi, nangis lagi. Kayak gitu, nggak akan kelar. Jadi PL2 gitu ya. Jadi kalian, apakah dia akan membuka hatinya padaku? Iya, cuman dari kamunya gerak dulu. Oke? Sip.
Kita lanjut ke file terakhir. Semoga kalian lebih tenang. Aduh, kenapa cinta-cintaannya gini semua ya? Past life relationship. Mantan energinya. Age of Pentacle, Ten of Swords, Three of Swords, sorry. Oke, di sini. Justice, Age of Wands, Seven of Cups, Page of Swords, you're very close to achieving your goal. Ya, sepertinya kalian di sini banyak yang di link sama mantan. Past life relationship, you have known each other before. Ya, di sini ada yang mungkin balikan sama mantan, dan di sini ada Three of Swords ya. Mungkin kalian pernah patah hati parah yang membuat kalian jatuh. Tapi kalian bangkit, ada Age of Pentacle. Kalian bangkit melawan rasa takut kalian, patah hati kalian dengan usaha, dengan karir, dengan apapun. Pokoknya kalian melawan rasa takut kalian untuk hal yang lebih positif lagi yang aku lihat. Dan di sini ada Justice. Keadilan itu akan datang kalau kalian mau berusaha gitu. Jadi apakah dia akan membuka hatinya kembali? Iya. Di sini ada Age of Wands ya, dia akan kembali setelah dia menyelesaikan keinginan dia yang mungkin belum tercapai. Ada Seven of Cups, dia masih banyak keinginan, mungkin dia banyak ngelakuin hal yang ingin dia lakukan dulu, misal traveling, dia mau beli ini, belum beli itu, banyak hal yang ingin dia capai, dan dia akan membuka lembaran baru dengan kamu, dengan the real you, the real him, the real her gitu. Jadi tentu dengan dunia yang baru, tentu dengan mindset yang baru. You're very close to achieving your goal. Ya, kalian akan diberkati dan kalian akan hidup dengan mindset yang fair, win-win solution. Dan yang aku lihat, hubungan kalian akan lebih mature ya, mengarah ke dewasa, mengarah ke hubungan yang pernikahan ya. Honeymoon, enjoy the bliss and holiday time together ya. Kalian akan, mungkin sebagian dari kalian setelah kalian sudah kembali dengan pasangan kalian di sini, kalian akan bertemu dengan dia, lalu kalian akan melakukan sebuah perjalanan honeymoon ya. Bisa dibilang kalian menikah. Kalian akan pergi traveling together di sini ya. Jadi di sini kalian banyak yang berdealing dengan mantan kalian, dan kalian akan menikmati hubungan kalian ini, serta dia akan buka hatinya dan mengajak kamu untuk ke suatu hal yang lebih positif. Wah, PL3 lebih bagus nih daripada PL1, PL2. Jadi di sini kamu tinggal tunggu mainnya, kapan dia akan menghubungi kamu, kapan dia datang, dan pasti dia akan membuka hatinya padamu gitu. Oke, kita cari kartunya lagi karena aku masih penasaran itu kapan terjadi. Kalau ini paling singkat, kalau yang lainnya panjang, aku harus lihat satu-satu. Kartunya bagus tuh. Seven of Swords ya. Di sini kamu ya, masa sekarang kamu masih ada ketakutan yang takut kalau kamu nggak bisa membuka hati, padahal kamu udah menyalurkan perasaan itu ke suatu hal yang baik loh, karir, usaha. Jadi setidaknya kamu mengalihkan perasaan kamu ke sesuatu yang lebih positif sekarang. Walaupun kamu ada ketakutan di dalam diri kamu, kebimbangan, keraguan, karena
patah hati kamu. Tapi tenang aja, masa depanmu bagus kok, dan dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi ke hidupmu. Bottom of the deck-nya ada Nine of Pentacle. Hahaha, kalian akan punya usaha dan bisnis bersama gitu. Itu masa sekarang kamu lagi ada kegalauan juga, walaupun kamu lagi menyalurkan ke hal yang lain, tapi kamu ada perasaan galau gitu, takut tersakiti. Cuman lihat bottom of the deck-nya ada Nine of Pentacle. Kamu akan bahagia gitu, akan bahagia dengan dia, punya bisnis, punya usaha. Oke, di sini yang nomor 3 akan berdealing dengan mantan kalian. Oke, jadi kamu jangan takut buat bangkit dan jangan pernah merasa terpuruk lagi ya. Semangat, keep going and keep moving ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, comment, and share. Nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa kalau kalian ingin personal reading, cek deskripsi dari line, WA, dan harganya tertera. Terima kasih. Salam Queen Tarot Semesta.